selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga yang menyaksikan acara ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali menemani Selasa sore Anda, tentunya setiap hari Selasa pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda pastinya menyaksikan Ekonomi Kreatif. Nah, seperti biasa ya pemirsa, kita akan mengundang narasumber yang memang fokus di dunia ekonomi kreatif tentunya ya, dan mudah-mudahan tayangan kita ini dapat menginspirasi Anda, mungkin bagi Anda yang sampai saat ini masih bingung ya mau melakukan bisnis apa seperti itu, apalagi bagi Anda yang suka dengan kerajinan tangan, sore hari ini cocok sekali bagi Anda yang menyaksikan tayangan ini. Untuk itu kita akan membahas sore hari ini, tema kita adalah merajut untung dari boneka amigurumi. Nah, sudah pernah mendengar belum pemirsa istilah amigurumi? Mungkin sebagian sudah ya, namun yang belum pernah mengenal amigurumi, kita akan bahas sore hari ini bersama narasumber kita yang tentunya sudah kita undang, yang merupakan pelaku usaha dari kerajinan tangan ini ya pemirsa ya, amigurumi ini. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita, yaitu ada Devi Ramadana. Selamat sore Devi. Iya, selamat sore Kak. Apa kabar Devi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih sudah hadir Devi di sini, tentunya akan berbagi pengalamannya kepada kita semua tentang amigurumi ini ya, seperti apa cara pembuatannya, kemudian juga bisnisnya seperti apa bisa berkembang ya. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa di line telepon interaktif, silakan menghubungi kami di 0811 6100 386. Silakan ya bagi Anda yang bertanya-tanya dengan Devi di sini boleh ya. Kita masih panjang waktunya selama 1 jam ke depan kurang lebih ya. Baik, kita kenalan dulu dengan Devi ya. Sebenarnya Devi ini siapa begitu ya? Kegiatannya apa nih kira-kira ya? Devi boleh diceritakan dulu ke pemirsa di rumah latar belakangnya apa nih Devi? Apakah memang dari dulu menekuni kerajinan tangan ini, atau ini adalah side job, atau seperti apa gitu? Ya, terima kasih Kak Ayu. Jadi kerajinan tangan ini saya udah seneng ya ngelakuinnya itu dari zaman sekolah dulu. Oh, hobi ya Devi ya? Benar. Jadi punya ketertarikan nih dengan kerajinan tangan. Kemudian pas zaman sekolah udah ngelakuin kan banyak, mulai kayak mencoba-coba kerajinan tangan. Terus setelah pas udah kuliah juga udah mulai jualan tuh ke teman-teman. Iya. Pas udah selesai kuliah ada sih kerja yang lain, tapi abis itu emang udah bangun bisnis Unocraft ini dari zaman kuliah. Terus ya udah dilanjutin sampai sekarang gitu. Oh wah, dari hobi menjadi satu bisnis ya, hobi yang menghasilkan cuan kayak gitu kira-kira ya. Nah, ini amigurumi ini kan istilah baru ya, yang baru mengenal, mungkin baru saja mendengar istilah ini begitu ya. Boleh diceritakan Devi, amigurumi ini sebenarnya apa begitu? Amigurumi itu dari bahasa Jepang Kak. Jadi amigurumi itu adalah seni merajut dalam bentuk boneka. Iya, jadi kalau rajutan dalam bentuk boneka itu sebutannya amigurumi. Amigurumi, pokoknya yang ada bentuknya boneka gitu amigurumi ya. Benar. Bentuknya apa aja biasanya? Biasanya tuh binatang hewan kan. Di sini ada contohnya juga kan. Ada koala, kodok, beruang, dan macam sebagainya bisa. Oh, boleh macam-macam bentuknya. Iya, karakter hewan atau karakter kayak misalnya karakter di film-film gitu juga bisa. Bukan karakter Jepang aja enggak ya, cuman istilahnya istilah Jepang gitu ya. Benar. Amigurumi ini seni merajut dengan bentuk-bentuk boneka ya pemirsa, gemas-gemas sekali. Kita mungkin sering melihat ya di pasaran, mungkin ya sering kita lihat dijual, tapi kita mungkin nggak tahu istilahnya apa. Ternyata ini istilahnya adalah amigurumi begitu ya. Bentuknya yang unik-unik, lucu, menggemaskan seperti ini membuatnya tidak semudah yang kita bayangkan ya. Kalau saya mikirnya gitu ya, yang kurang terampil di kerajinan tangan. Kita tanya deh yang ahli ya. Kalau buat amigurumi ini berarti tekniknya merajut ya Devi ya? Iya, teknik dasarnya itu merajut. Oh, teknik dasarnya merajut seperti itu ya. Nah, kalau bedanya dengan yang lain, ini memang khusus di boneka kalau amigurumi ini benar. Gitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin di luaran sana pemirsa, bagi Anda yang juga suka ya dengan kerajinan tangan, anaknya terampil seperti Devi kayak gitu ya, menghobinya, suka dengan konsentrasi, punya ide kreatif. Nah, ini cocok nih buat Anda nih. Kalau Anda memang suka
suka merajut boleh ditekuni sampai menjadi satu usaha gitu ya, satu bisnis seperti yang sudah dilakukan Devi sejak zaman sekolah dulu bahkan ya, dari hobi-hobi mungkin dilihat teman-teman ya Devi ya, bagus hasilnya, dijual lah begitu sampai akhirnya diseriusin gitu ya Devi ya. Iya benar Kak. Oke, nah kalau merajut ini kalau kita yang awam ini melihatnya kayak agak susah gitu. Merajut ini susah nggak sih sebenarnya Devi? Iya, jadi dia yang tertarik sama kerajinan tangan, yang tertarik sama rajutan baru bisa buat. Yang biasa merajut tas gitu Kak, belum tentu dia bisa merajut amigurumi ini. Oh, kenapa tuh? Beda dia Beda tekniknya? dia, jadi kayak banyak teman-teman yang bisa ngerajut tas juga kan, dari rajutan bisa buat tas bagus, tapi ketika dia buat boneka itu kesusahan gitu, kayak bentuknya itu kayak kurang pas. Oh gitu, ternyata dia punya kesulitan tersendiri ya kalau Iya, untuk buat amigurumi ini ya. Ini berapa lama ini Devi untuk mengerjakan satu amigurumi ini? Kalau yang bentukannya yang Lotso boneka yang pink itu Kak, itu lama sih, soalnya si Lotso itu dia banyak ininya, partnya, ada kupingnya, alisnya, dari hidungnya juga. Jadi itu nanti kita ngerajutnya satu-satu, kayak kepalanya dulu, terus badannya, tangannya, baru nanti dijahit, disambung-sambungin gitu Kak. Disambung-sambungkan, Iya. dibuat per partnya dulu ya, kepalanya Jadi dulu, makin tangannya banyak dulu. partnya, makin lama kita Makin proses sulit ya. ngerjainnya. Boleh deh diceritain Devi ke teman-teman di rumah, ke kita semua yang belum mengenal dunia rajut begitu ya. Sebenarnya untuk merajut ini ada teknik apa saja, yang teknik dasar lah ya, kalau kita mau belajar rajut itu apa-apa saja yang harus dipelajari? Sama kayak teknik rajut pada dasarnya itu, kalau misalnya di amigurumi kan dia bentuknya lingkaran, jadi itu pakai magic ring. Jadi Magic ring? ya, jadi ada awalnya itu didahului dengan magic ring. Tapi kalau misalnya buat tas atau buat kayak kotak pensil apa segala macam itu biasa dari rantai, kaitan rantai Iya, kaitan gitu. rantai begitu Atau ya. chain. Kalau ini dia biasanya. magic ring. Iya. Oke. Nah, kalau buat merajut apa-apa saja alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk membuat amigurumi ini ya, khususnya ya pemirsa ya? Ya tentunya benang ya kan, Benang. kayu. Benangnya itu ini Oh, saya lihat benangnya, banyak iya. nih ya bentuknya, ada yang besar, ada yang kecil. Itu gimana Iya tuh? banyak Devi? jenisnya tergantung kebutuhan. Heeh. Jadi di sini aku udah bawain berbagai benang yang biasa aku pakai. Iya, iya. Ada benang, kalau ini polyester. Jadi bahannya itu dia kayak plastik kan kalau polyester. polyester. Habis itu ada katun susu, ini katun susu. Jadi dia lebih lembut Lebih teksturnya. lembut. Biasa aku buat boneka amigurumi itu pakai yang katun susu ini. Oke. Terus ada yang velvet, ini Velvet. lebih lembut daripada katun susu. Jadi dia bentuknya lebih bagus kan, kilat. Kayak contohnya tuh ada di gajah sama beruang. Oh ya, yang digantung itu ya. Oke, dia Terus agak kalau mau mengkilat. besar, ya lebih besar lagi supaya hasilnya lebih besar Gede. kan. Mungkin untuk boneka-boneka besar begitu. Seperti yang dipajang Oh, di yang sini. ini, yang gede ini ya. Ya, itu pakai benang handuk namanya. Benang handuk, yang mana dia? Boleh atau chenil, boleh ditunjukin? pegang. Oh, ini dia lembut ya. Ini dia pemirsa, lembut benang juga. handuk namanya ya. Jadi untuk boneka-boneka yang besar seperti ya contohnya yang di bawah Devi ini menggunakan benang handuk yang seperti ini. Jadi dari benangnya aja sudah banyak jenisnya ya Devi ya. Ini apa Devi yang ini? Iya, ini benang polyester 75%, 25%-nya mohair. Oh, ada macam-macam ya. bulu domba gitu. Oh, ada bulu domba. Tapi agak susah sih buat ini karena lebih berserabut serabut, iya. berserabut benar-benar. Oke, ini dia jenis benang-benangnya pemirsa, jadi digunakan sesuai dengan kebutuhan mau buat boneka yang jenis apa. Kalau yang kecil-kecil mungkin bisa pakai benang yang kecil ya, boneka yang besar boleh menggunakan benang yang besar, disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya setelah benang, bahan apa lagi yang perlu dipersiapkan? ada hakpen. Hakpen, oke. Boleh Boleh ditunjukin? ditunjukin. Jadi ini hakpennya juga ada ukurannya kayu. ada ukurannya juga. Karena kan benang kita tuh ada ukuran, jadi begitupun dengan hakpennya. Oh, disesuaikan dengan ukuran benang begitu Iya, hakpennya benar. ini. Supaya dia hasilnya bagus. Ini kayak gini. Oh, ini ada yang besar. Iya, yang besar nomor 10 gitu. Oh, ada nomornya. Ya seperti ini ya pemirsa, ini untuk kita yang memang belum paham dunia rajut ya pemirsa ya. Nah, Ini ini nomor yang kecil, 3, nomor agak 3 kecil. kayak gitu. Dia ada berapa ukuran sih, Devi? Ini dia pemirsa. Banyak sih Kak, ada yang lebih besar dari yang handuk ini bahkan gitu.
Oh, berarti ada banyak ukurannya ya, dari 1 sampai Iya. berapa gitu ya? Ini Ada aja yang udah 0, nomor 3. bahkan Kak. Oh, ada yang 0, Jadi ada yang micro kecil. crochet. Oh, micro crochet namanya. Kayak gini, seperti ini 0,9, ada yang 0,5, halus banget pokoknya. Oh gitu, jadi banyak jenisnya, banyak benangnya dan banyak juga hakpennya disesuaikan dengan ukuran benangnya, begitu ya pemirsa. Jadi seperti ini ya. Nah ini kita perlu tahu nih ya bahan-bahannya apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membuat rajutan begitu. Nah ini hakpen namanya ya. Kemudian Iya. apa lagi Devi yang perlu dipersiapkan bahan-bahannya? Tentunya gunting ya, gunting. Gunting. Gunting aku lucu nih Kak Ayu. Apa tuh? Gitar ya, aduh. Nih gunting perlu dipersiapkan ya pemirsa, tentunya untuk menggunting benang ya, sisa-sisanya boleh digunting menggunakan ini. Gunting harus wajib harus ada ya. Iya. Oke, selanjutnya setelah gunting, hakpen, Terus habis kemudian itu kita benang, butuh jarum. jarum. Jarum itu untuk apa tuh? Jarum itu untuk, kan kita pertamanya itu merajutnya per part-part kan, kayak kepala, badan. Iya. Nah, kita nyatuinnya itu dengan jarum. Oh. Jadi selain merajut kita juga menjahit di Jahit sini. tangan ya? Iya, Manual jadi kayak ya? disatuin gitu, Oke. satu-satu. Ini jarum kalau misalnya benangnya besar kan, jadi jarumnya juga besar. Jarumnya juga besar, disesuaikan tentunya. Iya. Oke. Terus kalau polyester sih biasanya kita ini pakai mancis Untuk apa bakarnya, untuk potong benangnya. Potong benangnya nggak bisa pakai Nggak gunting. bisa pakai gunting, soalnya kalau digunting pakai gunting dia berserabut. Untuk benangnya mana? Ini yang kayak gini. Oh, benang yang polyester ini harus dibakar ya. Iya, kayu boleh coba gunting. Coba ya. Coba kita buktikan ya. Nggak bisa digunting katanya nih. Iya, kalau digunting dia agak berserabut gitu. Oke. Nah, tuh. Nah, kayak gitu iya. kan. Jadi Kaget lagi. Oh, kalau digunting dia jadinya serabutan. Iya, serabut. berbuyar gitu. Buyar deh. Jadi harus dibakar ya. Oke, coba dibakar, Bu. Nah, gini. Jadi biar rapi ujungnya. ujungnya kita bakar. Gitu. Oh iya Ya kan? benar. Oh gitu. Jadi ya, kemana-mana pemirsa. aku juga bawa mancis. Iya benar. Oke, jadi harus disesuaikan ya. Kalau benang polyester dia motongnya nggak bisa pakai gunting, harus menggunakan mancis ya. Kalau kita nyebutnya ya harus dibakar ya. Oke, ada lagi bahan yang lain, Devi? Terus yang lain apa ya Kak? Oh, penanda. Tuh ya. Penanda. Biasa Ini, ditandai iya. pakai apa tuh? Ada kayak peniti gitu dia bentuknya Kak. Mhm. Nih, Untuk nandain apa tuh? nandain. Jadi kan itu misalnya kepalanya itu kan bulat tuh, melingkar. Nah, jadi ada lingkaran pertama, lingkaran kedua, biar kita tahu nih tanda pertama. Oh gitu. Biar kita tahu ini awal titiknya tuh di mana. Pakai penanda supaya nggak capek ngitung kan. Iya. Jadi misalnya udah lingkaran pertama kita tandain. Mau Oke. lingkaran kedua habis kita ketemu tanda gitu. Oke. Jadi ada penanda juga penting untuk buat amigurumi. Penting untuk amigurumi harus ada penanda ya pemirsa ya. Oke, lanjut. Apalagi nih? Nah, sama bahan-bahan? isiannya dakron Kak. Dakron. Iya, Nah, ini untuk penting juga dalamnya. nih untuk isiannya ya. Jadi saya pakai dakron ini. Pakai dakron, disesuaikan dengan bentuknya, kepalanya, badannya itu harus menggunakan dakron ya. Oke, sudah ini dia alat dan bahan yang harus sama ada ini sih, dipersiapkan. mata-mata boneka gitu Kak. Oh iya benar-benar Iya. untuk mata-mata. Ini ada berbagai ukuran matanya, sesuai Oh. sama besar kecil Jadi bonekanya. kalau mata ini dia dijahit lagi atau Oh, dilem. Oh, dilem. Iya, Boleh saya lihat? dilem. Oh, matanya seperti ini pemirsa. Kayak baut ya, Devi ya. Iya, ada yang kayak baut gitu. Nah, ini berarti dimasukin kemudian dilem. Ada itu belakangnya ada untuk nutupnya. Ini, penutupnya ini. Oke, dicucuin, dikait ya, pengait belakangnya ini. Kemudian bisa dilem juga begitu. Iya, kalau yang kayak bentuk paku itu dia dilem. Oh gitu. Jadi banyak ukuran pemirsa untuk mata-matanya juga, karena Iya, kan tuh. boneka disesuaikan dengan bentuk-bentuknya ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Jadi disesuaikan mata-matanya. Oke. Nah, ada lagi bahan-bahannya? Kayaknya itu aja sih Kak. Ini dia bahan-bahan yang harus dipersiapkan ya pemirsa, bahan-bahan utama kalau kita membuat amigurumi seperti itu. Kemudian untuk cara membuatnya seperti apa, Devi? Boleh diceritakan nggak pemirsa? Apakah ada teknik tertentu? Karena kan tadi katanya beda dengan merajut tas dan baju begitu ya. Di awalnya aja itu pakai teknik magic ring namanya Kak. Teknik magic ring Iya. yang tadi itu ya. Oke, jadi itu Jadi- magic ringnya itu dia kita sesuaikan dengan besar kecilnya begitu ya. Iya, jadi kayak misalnya ini ya.
Walah tuh. Jadi kita mulainya tuh dari atas kepalanya ini. Oh, dari ujung ya, dari ujung. tengah kepalanya Dari tengah. ya. Baru kita ini lingkaran pertama, habis itu lingkaran kedua berikutnya gitu. Jadi lebih makin besar gitu. Jadi hitungannya itu dari awal tuh 6, baru lingkaran keduanya itu 12 gitu Kak, dilipat 2. Oh, dikali 2. Dikali 2. Terus ketiganya kayak ada polanya gitu Kak, 1 2 1 2. Jadi walaupun kita ini merajut, tapi kita butuh matematika juga Kak Ayu. Harus ngitung juga ya, benar-benar. Ini memang kerjaan orang yang memang suka ribet gitu ya. Jadi orang yang terampil, yang memang fokusnya tinggi begitu ya, karena ini ada hitungan-hitungannya juga ya. Yang benar Kak. Oke. Nah, nanti akan kita saksikan ya gimana cara buatnya. Yang kita suruh nih Devi nanti buat yang kecil aja ya, supaya kita lihat langsung bagaimana cara pembuatannya. Kita akan jeda dulu pemirsa, untuk itu tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Di Ekonomi Kreatif. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ekonomi Kreatif ya. Kita masih bersama Devi di sini, owner dari Uno Craft ya. Kalau Anda boleh searching, lihat-lihat di Instagramnya Uno Craft, itu banyak sekali kerajinan-kerajinan tangan yang basicnya adalah rajutan begitu. Ada juga amigurumi seperti ini ya. Jadi kita dari tadi sudah membahas bersama dengan Devi tentang amigurumi ya, boneka amigurumi seperti ini. Jadi ada bahan-bahan yang perlu dipersiapkan untuk membuat amigurumi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada benang, kemudian hakpen ataupun jarumnya, ada juga gunting seperti itu ya. Dan ini semua disesuaikan dengan kebutuhan boneka apa yang ingin kita buat, besar kecilnya seperti itu ya. Baik, nah kalau menurut Devi sendiri, merajut ini manfaatnya apa sih untuk yang merajutnya begitu? Ya, manfaat merajut itu banyak Kak Ayu. Jadi pertama itu bisa mengurangi stres kita. Mengurangi gitu. stres? Ya, bisa. Bukan makin stres ya kalau saya kalau yang misalnya, gak suka keterampilan jadi ribet nih. Kayaknya bisa stres buat yang nggak pandai. Belum paham ya, nggak cinta dunia rajut ini ya. Tapi kalau ditekuni bisa ngilangin stres. Iya, kalau udah biasa ini dapat mengurangi stres gitu. Habis itu kalau dari kognitifnya Kak Ayu, dia bisa menambah ingatan kita, karena mengasah ingatan, karena kan pas buat itu kita mikir juga kan. Jadi kayak ada yang ngitungnya juga tadi ya. Mengurangi nanti di hari tua bakal pikun gitu Kak Ayu. Oke, mengurangi pikun juga. Oke. Habis itu juga di sendi jari, jadi kayak bergerak kan. Banyak. Kan kita tuh udah jarang nulis ya Kak Ayu. Benar. Sekarang kan ada gadget kayak gitu ya. Jadi ternyata itu juga bermanfaat juga untuk kesehatan ya, merajut ini, untuk sendi-sendinya supaya lentur juga kayak gitu ya, nggak kaku. Oke, banyak juga manfaat dari merajut ini ya. Jadi ini cocok juga untuk orang-orang tua gitu ya, mengurangi pikun di hari tua seperti itu. Iya, Kak Ayu. Nah, kalau untuk merajut ini sebenarnya dari usia berapa bisa ini Devi? Dari SD, mungkin umur 6 tahun gitu. Dari SD sudah bisa kita mulai ajarkan ya, kalau memang mereka, kan kita kadang suka lihat anak ini suka yang kerajinan tangan, keterampilan gitu, mungkin bisa kita arahkan ke merajut begitu ya. SD juga sudah bisa ya? Udah bisa. Oke, dari SD juga sudah bisa merajut ini, karena memang ada manfaat kognitifnya juga untuk anak-anak, mungkin lebih mengasah otaknya, berpikir begitu ya, berhitung dan lain sebagainya. Baik, nah ini luar biasa sekali. Baik, nah kalau dari Uno Craft sendiri, Devi sudah berdiri berapa lama nih? Kalau Uno Craft-nya itu udah dari tahun 2016 Kak Ayu. 2016, oke. Kenapa namanya Uno Craft ya? Ada filosofinya nggak nih? Iya, ada. Jadi awal mula Uno Craft itu dia didirikan nggak sendirian, sama teman-teman. Teman-teman deket rumah. Jadi kita tetanggaan, sering ngumpul bareng, terus kayak kepikiran nih buat usaha apa ya gitu. Ya udah kita mulai itu dari 2016, tapi seiring berjalannya waktu kayak kegiatan kita tuh makin beda kan Kak Ayu, kayak udah mulai dewasa, terus udah selesai kuliah, ada yang nikah gitu, jadi kayak nggak ketemu lagi nih waktunya. Akhirnya
Unocraft Devi jalanin sendiri sampai sekarang. Oke. Itu tahun 2020. Ya. Oh gitu, jadi Unocraft lah, jadi bisnisnya Devi sampai dengan saat ini begitu ya. Kalau zaman sekarang ini Devi lihat gimana perkembangan merajut? Karena kan kalau dulu ya kita menilainya nih merajut tuh orang tua kayak gitu kan Iya, ya. iya. Kalau zaman sekarang anak-anak muda tuh gimana tentang merajut ini? Sudah mulai aware nggak mereka? Iya, jadi yang dulunya itu merajut identik dengan orang tua, dengan nenek-nenek gitu Iya. kan. Tapi sekarang semua orang tuh udah merajut, bahkan laki-laki pun udah banyak yang merajut kayu. Oke. Ya kalau lihat konten-konten di sosial media, banyak laki-laki yang mulai merajut dan lebih banyak bahkan followersnya. Oh iya, karena agak Karena unik kayak unik begitu ya. ya. Iya, iya, Bener, benar, lebih benar. menjual ya. Lebih menjual malah ya, laki-laki juga sekarang, anak-anak muda juga sudah mulai mencintai dunia merajut ini ya pemirsa. Kalau dulu kan memang identik dengan orang tua, tapi sekarang enggak ya, semua kalangan juga sudah mulai mencintai dunia merajut ini, semakin berkembang lah ya dunia rajut ini ya. Oke, kalau untuk di Kota Medan gimana? Devi ada komunitasnya nggak nih kalau untuk di merajut ini? Di Kota Medan udah mulai gimana nih? Di Kota Medan udah banyak kalau misalnya ke acara event gitu, banyak juga ketemu sama yang sesama rajutan juga. Oh, Kalau gitu. komunitas kurang tahu ya Kak, Iya. tapi Devi banyak kenal sama yang merajut juga. Banyak lah teman-teman yang rajut di Kota Medan. Anak-anak yang muda kenal. juga ya. Iya, Orang-orang tua ibu-ibu juga ada. orang tua juga. Oh gitu, oke baik. Nah kalau untuk membuat amigurumi ataupun rajutan yang lain biasanya inspirasinya itu dari mana Devi? Oh, biasa sih yang dari apa yang lagi happening sih. Kayak kemarin kan Lotso, jadi lumayan populer kan Lotso. Habis itu apa yang terlihat di sosial media juga yang sering nongol ya udah Iya, kita iya. Kalau sekarang yang lagi happening apa nih? sekarang ya. Apa ya Kak? Yang mana ya? Yang mungkin sekarang lagi banyak digemari. Kayak mungkin kayak gitu. Sanrio gitu. Sanrio itu yang kayak gimana sih? Kayak ada Kuromi gitu. Oh gitu. Jadi memang kita lihat juga lah ya perkembangannya seperti Iya, apa kita apa ikuti. yang disukain Betul, sama betul. masyarakat. Apa yang disukai masyarakat. Baik. Nah kalau ini kan Devi sudah jalani bisnisnya udah cukup lama lah ya dari 2016. Biasanya ini Devi mengerjakannya sesuai dengan permintaan atau memang sudah ready nih barangnya, tinggal baru Devi pasarkan begitu atau sesuai dengan orderan? Ya, jadi masih menerima custom, siapa yang mau order masih bisa, tapi ada juga di-ready-kan barangnya untuk jualan di booth-booth event gitu. Oke, nah itu promosinya tadi ada booth event. Biasanya untuk promosi kemana aja nih? Kalau Ke event-event gitu iya. ya? Kalau promosi ada online sama offline kan. Kalau di offline tentu pas ikutin acara-acara open booth di event. Terus kalau misalnya online ya kita dari Instagram, dari e-commerce juga. Oke, untuk pemasarannya Iya. ya. Baik, nah kita boleh tahu ya nih pemirsa kalau untuk harganya gimana begitu ya. Kalau dari harganya itu yang menentukan apa nih? Ukurannya kah atau apanya nih Dep? Dari ukuran, tingkat kesulitan, Oke. berapa? Boleh di-spill Ya, mungkin boleh. harganya Dep, ini lucu nih, ini bentuk apa sih nih? Itu Kelihatan ada ayam. Oh ayam lucu, ini berapa nih? Kayak gini Kalau nih. itu tuh aku jual ayamnya 45.000 Kak. 45.000 yang seukuran itu ya. Ini benangnya lembut ya? Iya, dia gunakan pakai benang apa tuh? handuk gini tapi ukurannya lebih kecil daripada Oh yang ada itu. ya benang Ada. handuk yang ukuran kecil, jadi Iya. dia lucu, lembut kayak gitu ya. Terus Nah, kalau yang gede itu berapaan biasanya? yang itu tuh sampai 120.000 Kak. Karena tadi kan pengerjaannya tuh rumit. Kayak banyak part-part dari Iya, mukanya itu betul. banyak partnya. Terus kayak domba itu juga ribet tuh di kepalanya kan. Iya rambutnya ya, Iya, kriwel-kriwelnya keriting ya. itu. Oke, itu tekniknya agak susah juga tuh ya Dev ya, untuk rambutnya itu sendiri ya. Oke, jadi kalau itu berapa tuh harganya? 65.000. 65.000. Kalau yang kecil-kecil, Nah, yang yang kecil-kecil. gantungan-gantungan tas begitu, tuh Mulai berapaan? dari 15.000 Kak. Ada yang 25, ada yang 35 gitu. Oke, jadi disesuaikan ya dari
ukuran dan juga kerumitan pembuatannya begitu ya. Karena memang kalau handmade ini kan agak sulit begitu. Jadi memang perlu kita apresiasi karena kadang di luaran sana banyak yang bilang mahal begitu ya produk-produk ini. Kalau Depi menilainya seperti apa? Kenapa ini handmade ataupun dari merajut ini sendiri harganya agak cukup tinggi begitu dibandingkan produk-produk yang lain? Iya, sebenarnya kalau misalnya kita cuman lihat bahannya doang, cuman benang atau sama dakron itu bisa termasuk murah ya Kak Ayu. Tapi kan di sini yang kita jual itu bukan cuman bahannya aja, tapi ada waktu yang kita pakai. Iya, Kan betul. kan yang nggak ternilai itu waktu ya Kak Ayu. Kemudian ada skill, kan kita juga udah belajar, ngeluangin waktu untuk belajar buatnya supaya rapi. Betul. Nah itu, jadi biasanya tuh kalau aku nentuin harga itu dari bahannya, waktu berapa lama aku kerjainnya gitu, ya udah aku akumulasiin gitu. Sama seharusnya sih ini udah termasuk kayak satu produk udah sama packagingnya. Oh, sama packaging. Oke. Sama biaya iklannya juga. Betul. Iya. Biasanya di packagingnya apa tuh? Packagingnya oh ya nggak dibawa pula. Packagingnya bentuknya paper bag bisa Paper bag atau kayak kotak gitu. Oh gitu, oke. Jadi disesuaikan ya pemirsa. Kenapa handmade ini harganya agak tinggi Pricey, gitu ya. dibandingkan dengan produk-produk boneka-boneka yang lain seperti itu ya. Karena memang di sini membutuhkan ketelitian loh pemirsa. Tadi kan sudah dijelaskan sama Devi ya bahwa merajut ini membutuhkan ketelitian, kemudian kerumitan juga ya, seperti yang membuat domba itu kan agak ribet tuh kita lihat. Jadi perlu kita apresiasi juga lah ya untuk para pelaku UMKM yang khususnya di dunia kerajinan tangan seperti ini, merajut ini memang janganlah ditawar-tawar gitu ya, karena kalau di pasaran tuh suka nawarnya keterlaluan katanya kayak gitu ya. Jadi ini memang harus kita apresiasi dari pembuatan merajut ini. Baik, nah kalau dari segi pemasaran ini kita berbincang seperti ini, kita juga menginspirasi lah ya masyarakat di luar sana agar supaya bisa juga serius dalam menjalankan bisnis kerajinan tangan seperti ini. Kalau pasarnya Depi ini bagaimana? Ini pasarnya lebih kemana sih amigurumi ini? Kalau misalnya pasar aku tuh lebih ke anak muda Kak. Anak muda. Iya. Kayak anak SMA, anak kuliah gitu yang suka lucu-lucu. Karena ini kan gantungan kunci. Biar bisa dipakai mereka di tasnya atau kunci kendaraan mereka. Nah, apa aja sih produk yang Depi hasilkan? Ada gantungan kunci, boneka, kemudian apa lagi selain ini? Bantal, Ada bantal ya? Bantal. Kebetulan ini custom orang Kan Kak. custom. Iya, customan. Oke. Terus ada tas juga. Tas juga ada. Iya. Nah, gantungan kunci, Ada boneka. gelang juga, Oh, gelang bando, juga ada. terus bando. ada gantungan di mobil. Oke, Iya, di kaca banyak spion. ya, Iya. banyak ya. Pokoknya semua bentuk bisa sebenarnya ya dibuat dari rajutan ini ya pemirsa ya. Jadi apapun yang diminta customer insya Allah bisa ya Depi ya. Harus dilihat dulu ya, bisa atau enggak. Benar-benar. Kalau bisa ambil, kalau enggak tolak. Iya benar, disesuaikan lah ya. Biasa Depi kalau buat rajutan seperti ini nih membutuhkan mood nggak sih? Bener. Nggak sih? Iya. Benar ya. Jadi harus moodnya harus bagus kayak gitu Iya, ya. karena kalau misalnya mood lagi nggak bagus kan Kak, mau tuh salah-salah, seringnya tuh salah-salah buatnya. Jadi emang harus bagusin mood dulu. Walaupun kalau profesional ya mood bagus atau enggak ya tetap kerja Harusnya ya. Tapi ya namanya manusiawi ya kan. Kadang kalau kita lagi agak bete mungkin ngerjainnya agak lebih lama gitu kan ya. Iya. Ada yang salah, ngulang lagi kayak gitu ya. Tapi ini kalau bagi pemula ya Devi, untuk memulai membuat amigurumi ini biasanya memakan waktu berapa lama? Kalau pemula, kalau misalnya aku yang udah biasa itu bisa 1 jam, tapi kalau pemula itu bisa lebih, kayak bisa 3 jam gitu Kak. Iya benar. Berarti yang harus dipelajari di awal teknik apanya dulu nih? Iya, teknik dari sebenarnya kalau misalnya rajut itu dari megang hakpennya aja, megang benangnya itu. Coba ajarin deh gimana deh. Kak Ayu udah pernah belum? Belum lah. Belum sama sekali ya. Ini biasanya Jadi kalau misalnya pegang hakpen itu gimana nih? Iya. Gini kayak kita nulis nggak sih? Bisa kayak kita nulis atau kayak kita pegang pisau. Kayak mana pegang pisau Kak? Ya gitu. Gini kan ya? Gini. Bisa gini atau iya.
Oh gitu. Jadi cara pegang pennya juga harus benar ya pemirsa, Iya, nggak benar. boleh gini ya, nggak mungkin gini ya Bu Ya ya. bisa gini kan, bisa gini Bisa kayak gini, nulis kayak pensil, nulis pegang atau bisa pensil, gini, atau bisa gini. ya kayak memotong gitu. Oke. Tahu. Oke. Nah, ini Oke. benangnya dikaitkan di sini. Iya, jadi kan dia ada pengaitnya. Nah, kalau ini sebenarnya bukan, kan kita sering sebutnya rajutan ya, Kak. Rajutan. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu crochet. Crochet. Sebenarnya kalau crochet di bahasa Indonesia ini, bahasa Indonesiain itu kaitan, mengait. Kaitan. Nah, makanya dia mengait. Oh gitu. Jadi ini ya crochet ya. Iya, yang rajutan kaitan. itu sebenarnya knitting, knitting. yang oke. pakai 2 jarum yang gini. Oh iya 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 Nah, iya iya. benar-benar. Oh Ini itu kan yang satu. merajut ya. Iya. Oke, ini crochet berarti ya. Ya, crochet. Oke oke oke. Seharusnya mengait, tapi kayak kita familiar sama merajut gitu. Benar-benar. Karena hasilnya hampir-hampir sama kan ya hasil produknya begitu. Iya, walaupun beda, emang bisa sih kelihatan. Ini di crochet atau ini knitting gitu. Oh dari ininya ya bentuk Dari kaitannya bentuk benangnya. ya Iya. benangnya. Oke Oke. oke oke. Biasa kayu mau coba? Boleh. Nah, biasa kalau pemula aku saranin pakai benang polyester. Benang polyester itu kalau ukuran Ya, segitu ukurannya pakai yang ini, 3. Pakai yang 3. Ini dikaitkan di mana nih? Kayu boleh pegang ujung benangnya. Oke. Aku pakai yang ini ya. Oke, ini kemana? Nah, Kita gini. belajar ya, kayu. pemirsa ya. Ya. Jadi ujung benangnya, Aha. tangan kanan kayu. Oke. Iya, pegangnya pakai Ini. tangan kiri. Ha. Jadi ujung benangnya itu di depan kelingking. Aha. Ya, Oke. tarik ke telunjuk. Oh. Ya, itu hakpennya taruh dulu. Oh gitu. Ya, Oke. depan telunjuk, Aha. gini. Terus pegang pakai tengah dan jempol, kayak gitu. Oh gini. Iya. Sisanya segini. Oke. Nah, ya. Baru nanti kita ngaitnya tuh dari sini. Kaitannya dari sini. Kak pakai yang itu kecil. Oh ya salah Bu. itu Ini ya? yang abu-abu. Oke oke. Yang ini. Iya, terus gini. Seperti ini. Ya, baru ke atasin, ke bawahin, Kak. Ya, Oke. terus ke atasin lagi. Atasin lagi. S. Itu tali yang bawah jangan ikut. Iya benar-benar. Nah, ya. Itu Ke atasin gini. Iya, tali bawahnya dibiarin aja ke bawah. Oke. Nah, udah. Oke. Terus kita kait. Kait, masukin, keluarin ini benangnya dari sini. Ah lepas. Iya. Jadi memang butuh keterampilan khusus ya pemirsa ya. Iya. Harus benar-benar fokus dan teliti. Cara mengaitnya aja harus benar-benar teliti ya. Nanti saya belajar lagi deh, Iya. kita break dulu ya pemirsa ya. Tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Di ekonomi kreatif. Baik, terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ekonomi Kreatif ya. Dan kami kembali mengundang Anda di line telepon interaktif. Silakan bagi Anda yang dari tadi sudah menyaksikan ya dan juga tertarik, mungkin ada yang ingin ditanyakan dan ingin berbincang-bincang bersama kami, boleh silakan menghubungi kami di 0811 6100 386. Tentunya kita masih membahas tentang boneka amigurumi dan juga teknik merajut ya pemirsa ya. Nah, tadi sudah dijelasin juga sama Devi ya seperti apa bahan-bahannya, kemudian cara pembuatannya. Tadi pegang hakpen aja saya nggak lulus nih ya, harus ikutin kelas khusus nih kayaknya ya untuk merajut dan juga crochetnya ini ya. Nah kalau Devi sendiri ada buka kelas untuk belajar crochet ini nggak Devi? Biar saya mana tahu bisa ikut gitu. Ya. Boleh. Jadi untuk kelas itu kadang buat ketika ada permintaan. Oh, ketika buat ada kelas. permintaan. Tapi kalau misalnya di luar ada permintaan, bisa private gitu. Private. Tentuin aja biar kita tentuin jadwalnya Oh sendiri. gitu. Yang sudah pernah dibuat dalam waktu Kelas. belakangan ini? Iya, kemarin? jadi minggu lalu kebetulan ada kayu di Main Space Medan. Terus itu kayak holiday class gitu. Holiday class. Itu Karena- pesertanya siapa tuh? Nah, iya, karena kan lagi pada liburan semester. Oh oke. Jadi kita buat holiday class untuk anak-anak sekolah. Itu anak sekolah. Iya. Wah. Jadi targetnya itu yang ikutan kelasnya anak sekolah dari SD sampai tapi dewasa pun kalau mau ikut boleh. Iya Iya. nggak tertutup kemungkinan ya untuk batas usia nggak ada Ya ya. bahkan Devi ada buat kelas dari umur 3 tahun. Oh iya. Iya. Oh.
Sulit nggak sih ngajarin anak-anak tuh untuk merajut kayak gini? Ya tapi dia nggak ngerajut tapi dengan main tali juga. Oh gitu. Ya, karya Jadi dari mereka tali bisa aja. bermain sambil belajar kayak gitu ya. Oke. Nah ini kita lihat ada tayangan ya pemirsa ya. Saya agak kurang bisa melihat jelas Bisa, ini. iya ya. Devi kelihatan nggak sih ini apa Kelihatan aja sih, nih Kak. Devi? Itu Ini ada produk-produknya poster. ya Iya, yang benar. yang sudah dihasilkan oleh Uno Craft ya pemirsa. Jadi ada yang kecil, Iya, ada yang kecil. lucu-lucu Terus sekali. itu ubur-ubur Kak. Oh, Gurita wow. ding. Terus itu kayak tempat lilin. Ini tas. Tas juga ada. Ya, tas rajut. Abis itu tuh ada pik ya. Terus kelinci. Wah lucu-lucu sekali. Itu bros. Oke. Nah itu telur ceplok. Lucu ya. Ini aku lagi buat sih. Kayak di pinggir sungai ala-ala piknik gitu kayu. Oke, supaya moodnya bagus ya Devi ya. Iya bisa. Cari tempat yang Iya. nyaman juga untuk merajut ini sendiri. Ya itu aku lagi buat kayak bisa jadi pembatas buku, bisa jadi hiasan untuk headphone tuh sebagai pembatas buku. Yang ini hiasan lucu. di atas headphone. Iya. Ini ada lebah. Lebahnya tuh couple gitu kayu. Kayak gini lucu. videonya. Bisa kissing gitu. Oh ya ampun. Nempel. Jadi dia pakai apa tuh? Pakai Ada magnet magnet. ya, ada magnetnya. Ini Oke. ketika aku ngisi pakai dakron. Oh. Itu. Oh berarti pengisian dakron itu terakhir ya? Iya, Step pas terakhir udah ya? mau selesai, Aha. baru kita isi, kita penuhin. Oh gitu. Baru setelah itu dijahit lagi, Iya, ditutup. ditutup. Nah, itu jadi bantal yang seperti di Iya, belakang iya. kita ini. Nah ini Oke. yang besar ya. Iya. Hmm. Nah, ini pita kan sekarang lagi coquette syndrome gitu, Kak. Iya benar. Di mana-mana pita. Di mana-mana pita benar. Itu kayak kap lampu gitu kayu. Oh. Ini workshop kemarin pas hari Kartini Day di salah satu Oke. hotel. Pakai kebaya ya Iya, kita karena lihat ya. temanya lagi Kartini Day. Kartini. Itu yang ngikutin dari mana tuh? Itu dipanggil dari hotelnya, jadi Oh, oke. itu karyawan-karyawannya. Kalau ini aku juga buat kelas. Ini merajut juga tapi menggunakan jari, Kak. Nah itu apa tuh? Teknik apa lagi tuh? Sama tekniknya kayak rajutan, tapi Oh. bukan pakai hakpen, tapi menggunakan jari. Pakai jari aja Iya, ya? itu pakai pita, bukan benang. Oh. Tapi namanya merajut juga ya? Iya, sama. Tidak menggunakan hakpen tapi hanya menggunakan jari. Bener, jadi hasilnya bisa buat ikat rambut. Bisa buat ikat rambut, Pita gitu. buat pita. Wah lucu. Nah, ini kelas kemarin 3 Oh, ini tahun yang 3 ya. tahun. Habis Oke. itu ini ada lotso, itu ada jamur, Mhm. kayak pouch gitu. Ini harimau. Oke. Nah itu yang kecil, Nah, kayak kalau yang kecil gini susah nggak sih? Ini ngisinya agak lebih agak-agak susah pakai bantuan tuh, harus ditusuk ya. ditusuk-tusuk. Benar-benar. Jadi banyak sekali sudah produk yang dihasilkan oleh Uno Craft ya. Nah ini pemirsa kelas ya. kemarin sih minggu lalu Mhm. buat pita gitu. Ini prosesnya. Wow. Oke, biasa satu kelas berapa orang? Ada maksimalnya nggak sih? Iya ada maksimalnya, soalnya kalau agak ribet ya Kak, Mhm. kalau sendirian ngajarinnya satu-satu gitu. Jadi nggak bisa lebih dari 10 sih. Oke. Kalau lebih biasa minta bantuan juga. Ini ada gitu. monyet gantung tuh Kak. Oh lucu. Ini kalau aku open booth kayak gini, boothnya jualannya. Nah kalau dari segi pemasarannya Devi menilainya sekarang nih gimana? Lebih menguntungkan offline atau online begitu? Offline sih Kak. Offline ya? Iya, Kenapa offline. tuh? Karena kayak ketemu langsung sama customernya, mereka bisa lihat langsung produknya. Oke. Karena kalau online itu harganya bersaingnya sungguh sangat. Oh iya. Iya. Oh gitu. Baik. Nih aku buat buket juga, Buket Udah. juga ya. udah selesai sih Kak. Mhm. Nah itu part-partnya. Oh gitu. Baik. Nah pembatas buku juga ada tuh. Batas buku. Jadi apapun bisa ya. Dan lucu-lucu sekali bentuknya pemirsa ya. Itu sebelum dijahit masih menyebar gitu. Oke. Wah lucu. Oke berarti kalau untuk Iya. merajut ini dia lebih
ke offline ya, karena bisa lihat langsung bentuknya begitu ya, bisa milih langsung begitu ya. Tapi kalau online ini kan biasanya lebih menjangkau pasar yang luas begitu ya. Benar-benar Kak. Tapi memang persaingan harga sangat ketat begitu ya. Ini agak kesal juga sih kelihat harga yang murah gitu. Kenapa tuh? Karena ketika mereka buat harganya itu murah, itu sama aja dengan tidak menghargai diri sendiri kan Kak. Nah, benar. Iya. Biasanya tuh kalau perbedaan harga itu mereka berdasarkan apa begitu? Karena kan kalau dari bahan sebenarnya sama ya, seperti itu. Kalau biasanya ada yang murah banget kayak gitu, kalau kita di online itu beneran memang rajutan seperti ini atau enggak sih kayak gitu? Iya beneran rajutannya seperti ini. Mungkin agak kurang rapi, tapi secara kasat mata ya sama aja Sama gitu. aja. Cuman mereka emang kayak nggak mau cari untung banyak-banyak, mungkin kayak itulah Oke. tidak menghargai diri sendiri sih jatuhnya. Iya, Dan benar. merusak harga pasar juga jadi. Merusak harga pasar, benar. Jadi memang kalau untuk keterampilan kayak gini memang ada standarnya lah begitu ya, nggak bisa terlalu murah juga karena memang mengerjakannya juga membutuhkan keterampilan khusus ya pemirsa ya. Mungkin Devi bisa contohkan ke pemirsa di rumah yang dari tadi hanya membayangkan ya bagaimana sih sebenarnya untuk membuat satu amigurumi ini gitu. Boleh dicontohkan mungkin Devi? Nah, boleh nih. Dari kepalanya aja gitu ya, karena Oke. waktu kita juga sudah di penghujung acara. Ya jadi nih yang aku dari tadi bilang kalau amigurumi awalnya itu magic ring, jadi tuh dia dibulat-bulatan gini, habis itu dirajut. Oke. Ini sama aja tekniknya kayak buat tas selanjutnya. Habis itu gini Kak. Ya. Terus ini ada namanya single crochet, Single crochet. ya. Atau dia tusuk tunggal. Tusuk tunggal ya, oke. Ini ada 6 awalnya. Nah, kenapa dia dibilang magic ring? Itu karena ini kan ring, kayak ring gitu kan, Seperti bulat. bulatan. Terus bisa kita tarik. Rapet gitu. Oh, jadi rapet dia. Nah, ya, nih rapet. Oke. Jadi ini awal kepalanya banget. Awal kepalanya ya. Berarti kalau untuk memulai amigurumi itu dari sini ya pemirsa ya, dari kepalanya. Dari kepalanya. Ini dia yang magic ring itu tadi. Oke. Nah, kalau yang sudah ahli tuh ya, pemirsa kita lihat udah gampang aja tuh. Kayak gini. Wah. Oke. Jadi ini cocok sekali memang untuk anak-anak pelajar juga ya, mengisi waktu luang begitu ya. Untuk orang-orang tua yang mungkin sudah di usia pensiun begitu, mengisi waktu luang cocok sekali untuk merajut ini. Nah, penandanya itu ini gunanya Kak Ayu. Jadi kita tandain di awalnya. Baru kita rajut nih keliling. Jadi kita tahu di mana awal tadi kita pertama kali gitu. Nah, habis itu enaknya merajut ini Kak Ayu, bisa dirajut di mana aja. Kan bisa nih dibawa. Di sini aku tuh bisa. Iya benar-benar di mana aja bisa ya. Nggak harus ada kantor khusus gitu, nggak ya. Di rumah bisa, lagi pergi kemana-mana bisa dibawa karena bahan-bahannya juga yang mudah dibawa ya. Iya, bisa masuk tas Bisa kan. dimasukin ke dalam tas. Kemudian ketika nunggu jadi nggak berasa lagi waktu nunggu. Benar sekali. Nah, kalau menurut Devi, kalau ini diseriusin jadi bisnis, peluang bisnis ke depan ini prospeknya gimana kalau menurut Devi? Ini untuk kita beritahu juga ke pemirsa di rumah yang mungkin maju mundur nih ya, yang mau dibisnisin nggak ya kayak gitu. Sebenarnya prospek ke depannya seperti apa sih bisnis merajut ini? Iya, merajut ini kayak dia nggak pernah mati ya, kayu dari dulu tuh ada terus, dan sampai sekarang itu makin banyak tuh inovasi-inovasi dari rajutan. Jadi menurut aku ini masih bisnis yang oke sih untuk dijalanin. Tuh. Asalkan tekun ya. Bener. Dan ikutin konsisten begitu perkembangan juga ya. Betul. Mungkin kalau ini dijadikan kalau kita dulu zaman sekolah muatan lokal ya di sekolah ya, mungkin cocok juga kerajinan ya, ekskul kayak gitu ya, keterampilan ya. Keterampilan, betul.
supaya lebih dikenal lagi oleh anak-anak usia sekolah seperti itu, supaya yang zaman sekarang yang kita khawatirkan adalah bermain gadget terus kayak gitu. Ini bisa mengalihkan juga ya Devi ya. Iya benar, biar anak-anak nggak sibuk gadget terus kan. Betul. Ada kegiatan lain yang Ada kegiatan lain dan bermanfaat juga, bisa ngasilin karya, bisa menghasilkan karya. biar lebih percaya diri juga Kak Ayu. Kalau diseriusin bisa menghasilkan cuan gitu. Ya. Nah, sebenarnya gitu-gitu aja ya. Benar-benar. Iya, Polanya polanya begitu ya. gini-gini aja. Kalau amigurumi biasa single crochet aja. Single crochet terus ya. Iya benar. Cuman yang pemula ya mau kadang dia kayak konsisten dalam penarikan benang, jadi dia tetapkan nggak panjang ya pendeknya gitu. Karena yang awal-awal tuh mau dia bentuknya nggak sesuai sama Oh iya benar-benar. seharusnya. Nah ini aku buat yang kecil aja. Terus aku isi dakron nih. Ah ini udah jadi nih. Iya, Yang kecil aja ya. yang kecilnya biar langsung selesai ya. Iya. Nah, jadi udah seperti ini. Ini berarti setengah dari badannya baru diisi dakron atau sudah selesai nih, udah tinggal Iya, tutup. kayak tinggal tutup satu lagi baru aku isi, kayak bisa lah ini masukin. Jangan sampai nggak bisa Sampai juga. padat ya. Iya. Oke. Kalau bisa sih dipadetin biar bagus hasilnya. Soalnya kan dakron itu kayak agak menciut gitu kalau Iya. memang dia ngembang Elastis kalau gitu ya. Jadi biasa aku Isinya agak padat. sampai padat gitu ya. Iya. Oke. Ya kalau kira-kira udah tuh kita tutup. Jadi tinggal dilanjutin lagi sampai selesai Iya. begitu ya, sampai tertutup semua. Benar. Oh ya. Nah, lucu sekali. Kak Ayu berminat nggak untuk mencobanya? Berminat, tapi memang butuh konsentrasi yang bagus ya kan. Iya. Butuh keseriusan, betul. Nah, ini sudah Devi pasarkan kemana aja ini? Masih di Kota Medan aja Kota sih. Medan, Tapi ya. kalau misalnya dari online itu, yang paling jauh mesen tuh ada masih dalam Indonesia aja sih. Paling jauh ada di Kalimantan, Bali gitu Kak Ayu. Udah sampai Iya. keluar Pulau Sumatera juga Iya. ya. Wah, keren. Nah, ini udah selesai pemirsa. Tuh, udah ketutup tuh. Ini udah mau ketutup. Ini Devi buat apa nih? Tunggu ya, Kak Ayu Bentukannya. tebak nih buat apa. Gunting Gunting. ya. Ini disisain untuk dijahit. Oh, Nih Kak Ayu tahu nggak nih bentuk apa? Oh, ubur-ubur. Iya, Lucu. gurita. Bukan ubur-ubur, Iya, bukan. gurita benar. Nah terus kita jahit. Ini kan bawahnya tuh masih lubang Masih tuh. bolong. Jadi makanya kita butuh jarum. Oh, gitu. Iya. Wah, Iya. keren sekali. Ini mengasihkan sekali sebenarnya Devi ya, untuk mengisi waktu. Bener-bener. Menghasilkan satu karya itu kan kepuasan Iya. tersendiri. Kita lihat nih, wah ini dia hasil karya tanganku sendiri kayak gitu ya. Apalagi kalau kita ajarkan, kita kenalkan kepada anak-anak begitu, yang sampai mereka bisa menghasilkan satu karya itu kan pasti nagih ya Devi ya. Udah menghasilkan karya satu, pengen lagi buat lagi yang lain seperti itu. Dari yang kecil mungkin pengen lagi yang besar seperti itu. Mungkin Devi bisa kasih tips kepada pemirsa di rumah yang ingin memulai bisnis daripada boneka amigurumi dan juga merajut ini. Tipsnya yang pertama nggak semua orang sih harus bisa Kak Ayu, karena kita punya kelebihan kekurangan masing-masing kan. Jadi ketika emang kalau kalian punya ketertarikan di bidang rajutan, boleh buat diseriusin, karena udah banyak tuh tutorial di YouTube yang bisa diikutin. Walaupun pada awalnya itu butuh kelas, ketemu langsung sama gurunya untuk tahu teknik dasarnya gitu. Jadi ketika udah tahu teknik dasarnya, insya Allah tuh
kedepannya kalau ngeliat tutorial, walaupun di YouTube itu kadang bahasanya nggak Indonesia kan, kebanyakan Inggris, ada yang Spanyol, Arab Iya, gitu iya, Kak. iya. Tapi ketika udah ngerti, cuma ngeliat aja tuh bisa diikutin karena Bisa kita tahu diikutin, polanya betul, gitu. betul. Pokoknya kalau udah memang punya ketertarikan di sini, boleh diseriusin ya pemirsa ya. Mulai dari hobi bisa diseriusin menjadi bisnis seperti itu ya. Baik, ini kita tidak terasa sudah di penghujung acara. Devi, terima kasih atas waktunya. Ini tinggal matanya Iya, ya, tinggal udah kita selesai. pasang Wah, hanya mata. 5 menit, 10 menit nggak nyampe ya untuk membuat satu Gurita. produk seperti ini, gurita. Nah. Boleh ditunjukkan ke pemirsa di rumah? Lucu Nah, banget itu ya, ini dia kecil guritanya, lucu. Terima kasih Devi ya, sukses terus untuk Iya. Uno Craft-nya. Terima kasih, Dan terima Mbak kasih Ayu. pemirsa sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif kali ini ya. Terus saksikan Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semoga menginspirasi untuk Anda yang sudah menyaksikan acara ini. Terima kasih, wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.